Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di jantung Nusantara, hidup seorang dewi bernama Dewi Sri. Dewi Sri dikenal sebagai dewi kesuburan dan kehidupan, terutama yang melindungi tanaman padi, sumber kehidupan utama bagi rakyat di tanah ini. Dewa-dewa lain pun menghormati Dewi Sri karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk menjaga keseimbangan alam. Menurut legenda, Dewi Sri bukanlah dewi biasa. Ia lahir dari perpaduan cahaya bulan dan embun pagi, memberikan kesan suci dan murni pada dirinya. Ketika ia dilahirkan, tanah-tanah yang tandus mendadak subur, dan hujan turun menyirami bumi dengan lembut. Dewa Batara Guru, penguasa langit, memberkati Dewi Sri dengan kemampuan untuk mengatur siklus kehidupan tumbuhan, terutama padi. Sejak kecil, Dewi Sri sudah menunjukkan tanda-tanda kesaktian yang luar biasa. Dimanapun ia berjalan, tumbuhan hijau bermekaran. Ia menjadi harapan baru bagi dunia manusia yang saat itu sedang dilanda bencana kelaparan akibat kekeringan panjang. Di bawah pengawasan Dewi Sri, sawah-sawah di seluruh Nusantara dipenuhi oleh padi yang melimpah. Petani dari berbagai daerah memujanya sebagai dewi pelindung mereka. Setiap tahunnya, diadakan upacara persembahan untuk menghormati Dewi Sri, di mana hasil panen terbaik dipersembahkan kepadanya. Upacara tersebut dikenal sebagai Serentahun, yang dirayakan dengan tarian, musik, dan doa sebagai wujud rasa terima kasih rakyat. Dengan kebijaksanaannya, Dewi Sri mengajarkan teknik bertani kepada manusia. Ia mengajari cara menanam, merawat, dan memanen padi dengan benar. Selain itu, Dewi Sri juga memperingatkan manusia untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Ia seringkali mengingatkan, tanam dengan cinta, panen dengan syukur, dan jangan mengambil lebih dari yang kalian butuhkan. Namun, seperti dalam setiap cerita, masa damai itu tidak berlangsung selamanya. Ada kekuatan-kekuatan gelap yang iri terhadap kemakmuran yang diberikan oleh Dewi Sri kepada umat manusia. Di sebuah tempat yang jauh, di balik gunung-gunung tinggi dan lembah-lembah yang terjal, hiduplah makhluk jahat bernama Si Hitam. Ia adalah penguasa kekeringan dan kemarau panjang. Si Hitam iri terhadap Dewi Sri yang membawa kemakmuran dan kehidupan. Sebaliknya, Si Hitam membawa kehancuran, membuat tanah-tanah subur menjadi tandus dan kering. Suatu hari, Si Hitam memutuskan untuk menantang Dewi Sri. Aku akan menghancurkan semua yang telah kau bangun, Dewi Sri. Tanah-tanah yang subur akan menjadi gurun pasir, dan padi yang tumbuh akan layu dan mati, katanya dengan penuh dendam. Dewi Sri, yang selalu bersikap tenang dan bijaksana, tahu bahwa ancaman Si Hitam bukanlah hal yang bisa diabaikan. Namun, ia juga tahu bahwa kekuatan kasih sayang dan persatuan bisa mengalahkan kegelapan. Pertarungan antara Dewi Sri dan Si Hitam pun dimulai. Si Hitam menyebarkan kutukan kekeringan ke seluruh pelosok Nusantara. Sungai-sungai mengering, tanah-tanah sawah retak, dan padi-padi yang dulu hijau kini berubah menjadi kuning dan layu. Para petani mulai putus asa. Mereka memohon kepada Dewi Sri untuk menyelamatkan mereka dari kekeringan yang mematikan ini. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Dewi Sri mencoba melawan kutukan Si Hitam. Ia memanggil hujan, namun kekuatan Si Hitam terlalu kuat. Hujan yang turun hanya sedikit dan tidak cukup untuk menghidupkan kembali padi yang telah layu. Dewi Sri tahu bahwa ia membutuhkan bantuan manusia untuk melawan kekuatan jahat ini. Ia memutuskan untuk turun ke bumi dan menemui para petani. Dalam wujud seorang wanita cantik dengan pakaian berwarna hijau, Dewi Sri menemui para petani di desa yang paling parah dilanda kekeringan. Ia memberitahu mereka bahwa kekuatan Si Hitam hanya bisa dikalahkan dengan kerjasama antara dewa dan manusia. Tanpa cinta dan ketulusan kalian, kekuatan dewa tidak akan cukup, katanya dengan lembut. Para petani yang penuh harapan berjanji untuk bekerja keras dan tidak pernah putus asa. Mereka mulai menanam padi lagi, meskipun tanah terlihat kering. Mereka mengikuti semua petunjuk Dewi Sri dengan tekun, merawat tanah dengan penuh cinta dan perhatian. Melihat ketekunan para petani, Dewi Sri pun tersentuh. Ia memanggil seluruh kekuatannya dan menurunkan hujan yang sangat deras. Tanah-tanah yang kering pun mulai menghidup kembali. Dalam waktu singkat, sawah-sawah yang tadinya tandus berubah menjadi lautan padi yang subur. Si Hitam, yang melihat kegagalan rencananya, menjadi semakin marah. Ia menyerang desa dengan seluruh kekuatannya. Namun, kali ini, Dewi Sri sudah siap. Dengan bantuan dari para petani, Dewi Sri berhasil memenjarakan Si Hitam jauh di dalam gunung berapi, sehingga ia tidak bisa lagi menyebarkan kekeringan ke dunia. Kemenangan ini dirayakan oleh seluruh rakyat Nusantara. Sebagai tanda syukur,
Mereka kembali mengadakan upacara persembahan untuk Dewi Sri, memastikan agar generasi selanjutnya selalu menghormati keseimbangan alam. Sebelum kembali ke kayangan, Dewi Sri memberi pesan kepada umat manusia, jagalah selalu alam ini, tanam dengan hati, dan jangan mengambil lebih dari yang kalian butuhkan. Ketika kalian hidup dengan keseimbangan, alam akan memberkati kalian dengan kemakmuran yang abadi. Dan begitulah kisah Dewi Sri, sang penjaga padi dan kesuburan Nusantara. Dengan penuh kasih, ia turun ke bumi, memberikan kehidupan, dan melindungi para petani dari ancaman kekeringan. Melalui kebijaksanaan dan keberaniannya, Dewi Sri mengajarkan kepada kita semua arti penting menjaga keseimbangan alam, bahwa keberhasilan tidak datang dari kekuatan semata, tetapi dari kerja keras, kesabaran, dan cinta terhadap bumi. Hingga kini, legenda Dewi Sri masih hidup di tengah-tengah kita. Setiap butir padi yang kita tanam, setiap tetes keringat yang kita curahkan, adalah bentuk penghormatan pada alam yang telah memberikan kita kehidupan. Sahabat Alkisah Nusantara, mari kita lanjutkan perjuangan Dewi Sri. Jaga dan rawatlah alam ini dengan cinta dan kesabaran, agar kemakmuran tetap bersama kita, seperti yang diajarkan dalam legenda-legenda indah Nusantara. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan menjelajahi legenda-legenda Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya.